Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inflasi Kota Bogor di masa pandemi COVID-19. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jen Iriani Sutarjo, asalnya dari S1 Akuntansi Universitas Maret, dulu pernah menempuh pendidikan di D3 Perpajakan Universitas Diponegoro. Nah, pengalaman yang pernah saya dapatkan yang pertama menjadi staf pajak di CV Krishna Agung Mitra Inti dan staf di CV Indonesia Pertama. Nah, organisasi yang pernah saya ikuti yang pertama ada Humas BKMWA Universitas Diponegoro dan Hubungan Eksternal BEM FEB Universitas Maret. Next. Nah, inflasi. Inflasi itu merupakan suatu ukuran yang menggambarkan dinamika perkembangan harga sekelompok barang dan jasa yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, inflasi ini sendiri untuk mendorong perekonomian menjadi lebih baik. Tapi apabila inflasi itu tinggi, terjadi besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi, dan arah perkembangan ekonomi. Nah, kalau inflasi ini tingkatnya merendah, terjadi rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat yang akan barang dan jasa nantinya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Next. Nah, perkembangan tingkat inflasi di Kota Bogor yang terjadi selama masa pandemi sepanjang Januari hingga April 2021, perkembangan inflasi di Kota Bogor semakin menurun dari bulan ke bulan. Nah, terjadi deflasi juga berturut-turut di bulan Maret dan April 2021. Next. Nah, berikut komoditas penyumbang deflasi di Kota Bogor. Nah, yang pertama ada angkutan udara. Ini dengan jumlah minus 0,5647. Lalu ada daging ayam ras sebesar minus 0,1687. Lalu ada cabai merah sebesar minus 0,166. Lalu ada cabai rawit sebesar minus 0,0847. Lalu ada bawang putih sebesar minus 0,041. Lalu ada kentang sebesar minus 0,059. Dan yang ketujuh ada semangka sebesar minus 0,0045. Daging sapi sebesar minus 0,0403. Lalu ada tarif kendaraan roda 2 online sebesar minus 0,025. Ada PIR sebesar minus 0,0008. Lalu ada ketimun yang berada di tingkat terbawah sebesar minus 0,006. Next. Nah, komoditas penyumbang deflasi lainnya itu yang pertama, sebagian besar komoditi yang mengalami deflasi berturut-turut pada masa pandemi COVID-19 adalah bahan makanan yang banyak dijual di pasar tradisional. Lalu telur ayam ras yang sempat inflasi di bulan Maret menjadi penyumbang deflasi di bulan April. Nah, meski menyumbang deflasi di masa pandemi COVID-19, namun ada sedikit kenaikan harga beras di bulan April 2021. Lalu produk ikan segar mengalami penurunan harga di masa pandemi COVID-19, meskipun tidak dalam 2 bulan berturut-turut, yaitu ikan lele, nila, dan kembung. Next. Nah, berikut ada komoditas yang mengalami inflasi di Kota Bogor. Yang pertama ada emas perhiasan, gula pasir, bawang merah, telepon seluler, tahu mentah, anggur, bayam, tisu, udang basah, dan tempe. Next. Nah, ada fenomena pasar yang terjadi selama masa pandemi ini dan terjadi yang namanya inflasi. Yang pertama, pengunjung pasar tradisional cenderung berkurang. Lalu pasar modern yang menyediakan komoditas bahan makanan segar cenderung meningkat pengunjungnya. Lalu pelanggan pedagang sayur keliling cenderung meningkat. Next. Nah, selain itu penyebab inflasinya pertama, peningkatan biaya produksi. Lalu ketidakseimbangan penawaran dan permintaan yang terjadi. Nah, yang ketiga ada musim. Next. Nah, di sini ada cara perhitungan dari inflasi itu sendiri. Menghitung inflasi adalah menghitung persentase perubahan indeks harga konsumen. Nah, dari rata-rata harga ke nilai konsumsi hingga ke indeks harga konsumen. Next. Nah, indeks harga konsumen ini menyatakan perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya.
yang dihitung menggunakan rumus Las-Peyres dimodifikasi dengan cara indeks harga konsumen jenis barang I periode ke N sama dengan nilai konsumsi total jenis barang I periode ke N dibagi nilai konsumsi total jenis barang I pada tahun dasar dikalikan dengan 100. Next. Nah, nilai konsumsi. Nilai konsumsi ini total seluruh rumah tangga di kota tersebut selama setahun yang sudah diestimasi ke populasi. Nilai konsumsi ini berjalan per komoditas per kota, dihitung dengan mendapatkan relatif harga pada level komoditas di tiap kota. Next. Nah, rata-rata harga ini untuk menghitung indeks harga konsumen diperlukan data harga, yaitu survei harga konsumen atau SHK. Untuk menghitung relatif harga di level komoditas tiap kota dilakukan dengan membandingkan harga rata-rata geometrik bulan N dengan bulan sebelumnya. Next. Nah, berikut ada alur pembentukan indeks harga konsumen. Di sini periode survei hidupnya per 5 tahunan. Nah, survei biaya hidup tahun 2018, yaitu ada pola konsumsi masyarakat atau paket komoditas, lalu diagram timbang komoditas, menjadi nilai konsumsi dasar atau P0 dikali Q0. Nah, selain itu ada survei harga konsumen ke harga barang menjadi relatif harga. Nah, periode survei harga konsumen ini dilakukan secara bulanan, tetapi frekuensi survei harga konsumen ini itu mingguan, 2 mingguan, dan bulanan. Nah, ini yang dinamakan dengan indeks harga konsumen. Next. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan raise hand. Terima kasih. Oke, Mbak Yesi, gimana? Apakah ada pertanyaan? Ya, Mbak, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya dan terima kasih atas pemaparannya yang sangat menarik ya pada kesempatan kali ini. Saya izin bertanya nih. Sebentar ya, Mbak ya. Oke. Jadi tadi kan dijelaskan nih ya tentang terkait diagram timbang ya. Nah, apakah perlu sih dilakukan pemutakhiran dari diagram timbang tersebut? Kemudian kenapa itu diperlukan? Terima kasih. Oke, saya langsung menjawab pertanyaan dari Mbak Yesi ya. Perlu nggak sih? Perlu. Kenapa? Karena perkembangan teknologi informasi, perubahan pendapatan masyarakat, perubahan pola penawaran, dan permintaan barang dan jasa, perubahan kualitas dan kuantitas dari barang dan jasa, perubahan kualitas dan kuantitas dari barang dan jasa, serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat dapat menyebabkan perubahan pola dari konsumsi masyarakat itu sendiri. Sehingga perubahan tersebut mengakibatkan paket komoditas dan diagram timbang yang sudah ada tidak sesuai lagi untuk menggambarkan keadaan sekarang secara tepat. Gimana Mbak Yesi? Baik, terima kasih Mbak Jenny atas penjelasannya. Oke, selanjutnya ada Mbak Laili yang raise hand. Gimana Mbak pertanyaannya? Oke, makasih Kak Jani atas pemaparannya. Saya ingin bertanya, strategi apa sih yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga inflasi di tengah pandemi seperti ini? Terima kasih. Ya, saya ingin langsung menanggapi pertanyaan dari Mbak Laili. Strategi yang dapat dilakukan pemerintah yang pertama, keterjangkauan harga. Pemerintah dapat memberikan stimulus bantuan sosial dengan operasi pasar, kebijakan harga eceran tertinggi, dan harga acuan untuk bahan pangan. Lalu yang kedua, ketersediaan pasokan melalui pemenuhan logistik di daerah konsentrasi COVID-19, cadangan beras Bulog. Lalu di tingkat retail dilakukan pembatasan pembelian. Selain itu, pemerintah akan memberikan relaksasi impor khusus komoditas tertentu. Nah, yang ketiga, memastikan kelancaran distribusi, pengawasan juga dilakukan bersama Polri
kerjasama antar Pemda, dan rekayasa sistem logistik melibatkan BUMN dan BUMD. Nah, yang keempat, melakukan komunikasi efektif pemerintah bersama tim pengendali inflasi daerah dan pusat, berkoordinasi dan melakukan monitoring stok. Komunikasi bijak juga dilakukan agar masyarakat tidak melakukan panic buying. Nah, terima kasih. Gimana Mbak Laili atas jawabannya? Ini sangat memuaskan, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sekian pemaparan dan presentasi dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.